Ya, terima kasih Anda masih bersama kami seperti yang saya janjikan dan juga Ayu janjikan tadi. Kita sudah Ya. bersama dengan Bapak Haji Kamil Samad, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Gerindra DKI Jakarta 3. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Kamil Samad. Selamat sore Mas Uki, Mbak Ayu. Sehat ya Pak? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat, puji Tuhan. Gimana keadaan Sehat ini di sehat. Dapil DKI Jakarta 3 sejauh ini masih zona merah, hijau, orange kalau COVID-19? Kalau Jakarta Utara, Jakarta Barat Mhm, itu masih zona merah, mhm, tapi dalam 2 minggu ini mhm, mengalami penurunan mhm. dari segi bed occupancy rate Oke, dan BOR-nya. juga masyarakat yang isoman. Oke. Kemudian tingkat kematian juga mengalami penurunan, jadi Mhm. kita bersyukur perluasan dan percepatan vaksinasi ini cukup membantu daya tahan masyarakat. Oke, kita beralih ke bagaimana tema kita hari ini terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Kalau dari Pak Kamil Samad sendiri melihat bagaimana realitas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ini data dari Badan Pusat Statistik menyatakan pertumbuhan ekonomi sebanyak 7,07%, Pak Kamil Samad. Iya, jadi Mas Uki, Mhm, sebetulnya kita pertama patut bersyukur ya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kuartal kedua di tahun 2021 ini ekonomi kita sudah mulai bangkit. mhm, Itu menunjukkan bahwa arah kebijakan pemerintah di mhm, bidang ekonomi itu sudah on the right track, sudah di jalan yang benar. Namun demikian, pertumbuhan di angka 7,07% itu sebetulnya adalah angka yang biasa saja. mhm. Karena jika dibandingkan dengan kuartal kedua tahun 2020, di mana kita minus 5,32. Artinya pertumbuhan ini memang sudah diprediksi sebelumnya. Tetapi juga kalau kita bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi beberapa negara di kuartal kedua tahun ini, seperti Singapura, itu 14,3%, Amerika 12,2%, Prancis 18,7%, Italia 17,3%, Spanyol 19,8%. Artinya, hal ini memang dialami oleh banyak negara yang telah melakukan pengetatan sosial Ya. di tengah-tengah masyarakat dalam rangka mengendalikan fundamental krisis, yaitu krisis kesehatan. Begitu, Mas Uki. Oke, sebenarnya ini juga sebuah patut yang kita syukuri seperti itu ya. Tapi kalau misalnya ngomongin soal faktor nih Pak, apa saja sebenarnya apakah kebijakan-kebijakan terkait dengan BLT maupun juga bagaimana memberikan subsidi seperti itu dan juga memberikan insentif kepada para UMKM dan juga bagaimana usaha-usaha. Sebenarnya faktor apa sih Pak yang akan mempengaruhi ataupun juga yang mempengaruhi nilai pertumbuhan ekonomi ini? Karena kalau misalnya mungkin kita ke grassroots gitu ataupun juga ke lapangan, ini banyak sekali mungkin masyarakat yang sebenarnya masih mengeluhkan terkait dengan bagaimana ekonomi semakin sulit dan juga susahnya untuk bisa mendapatkan uang seperti itu. Kalau dari Pak kamu sama sendiri apa sebenarnya yang mempengaruhi nilai pertumbuhan ekonomi kita ini, Pak? Jadi, Mas Uki, sebetulnya kalau kita lihat per sektor ya, Mhm, data-data yang ada, mulai sektor transportasi, pergudangan, akomodasi, makan minum, mhm, kemudian industri kesehatan, agro, kemudian jasa layanan lainnya, mhm, sampai pada real estate di kuartal kedua itu memang relatif meningkat, mhm, relatif tumbuh, relatif bergerak pada posisi positif. mhm. Jadi jika kita lihat berdasarkan lapangan usaha, salah satu faktor yang paling mendorong sebetulnya adalah faktor industri pengolahan. Oke. Industri pengolahan inilah yang eh, yang sebetulnya sudah memberikan gambaran di kuartal pertama, Mas Uki. Mhm, Misalnya kita lihat industri pengolahan dengan komoditasnya minerba, mhm. itu wilayah Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, itu di kuartal pertama tahun ini sudah tumbuh positif. Oke. Iya, jadi itu salah satu faktor kalau kita lihat berdasarkan sektornya.
Begitu Mas Uki. Oke, faktor Anda masih bersama kami dan kita masih bersama dengan Bapak Kamrul Samad, anggota Komisi 11 DPR RI. Pak, ya. masih membahas mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia nih. Tadi sebelum kita break nih, Pak Kamrul Samad mengatakan bahwa kalau kita lihat di negara-negara lainnya ini pertumbuhan ekonominya mengalami rebound yang cukup tinggi begitu ya. Kalau misalkan dilihat padahal sebelumnya kuartal sebelumnya ini mengalami kontraksi yang cukup dalam. Tapi kan ini bisa diartikan bahwa Indonesia mungkin saja di kuartal selanjutnya bisa jadi mengalami kontraksi lagi, Pak. Sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah supaya tidak terlena dengan kondisi ini? Jadi Mbak Ayu, betul sekali, kita tidak boleh terlena dengan pertumbuhan ini. Kenapa? Karena ada angka perbedaan ketika pertumbuhan ekonomi kita kuartal kedua naik, itu justru juga kasus positivity rate kita naik menjadi 43,5% sepanjang kuartal kedua. Jika dibandingkan beberapa negara yang pertumbuhan ekonominya yang saya sebutkan tadi, justru mereka mampu mengendalikan fundamental kesehatan seperti Singapura. Positivity rate-nya naik tetapi hanya 3,6%. Amerika juga naik positivity rate-nya 10,6%. Italia, Jerman, dan Spanyol juga naik. Positivity rate-nya menjadi 18,1%. Nah, dan 22,7%. Sementara Indonesia itu adalah naik di posisi 43,5%. Jadi ini yang berbahaya sekali. Kita artinya terlalu bertoleransi terhadap pelonggaran kegiatan masyarakat. Jadi pertumbuhan ekonomi Singapura, Malaysia, Singapura, Amerika, Jerman, Spanyol itu tumbuh di saat fundamental krisis mereka bisa dikendalikan walaupun ada kenaikan. Kita tumbuh tapi memperoleh kenaikan 43,5%. Ini yang Mbak Ayu katakan berpotensi terjadi gelombang berikutnya, mutasi virus berikutnya karena kita masih belum sepenuhnya bisa mengendalikan fundamental krisis. Karena itu kalau boleh saya katakan, kalau boleh bahwa pertama tetap kita harus mengendalikan fundamental krisis, yaitu kesehatan. Pastikan dulu bahwa kesiapan kita dalam melakukan testing, tracing, kemudian protokol kesehatan itu senantiasa berjalan. Lalu kemudian semua peranata sosial kita juga diedukasi secara maksimal. Karena kalau itu bisa kita lakukan, maka saya yakin di kuartal ketiga ini, kuartal ketiga akan mengalami penurunan positivity rate-nya, dan disitulah kita bisa menyiapkan pertumbuhan ekonomi yang lebih fundamental. Nah, pertumbuhan ekonomi hari ini bertentangan, berbeda dengan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat di tengah masyarakat. Di Pandeglang, masyarakat kita merebus batu. Itu artinya mereka menyampaikan pesan bahwa mereka sedang mengalami kesulitan keuangan. Di Yogyakarta, di Malioboro, masyarakat kita memasang bendera putih. Pelaku UMKM dan usaha kecil kita menyampaikan pesan bahwa mereka sudah batas ketidakmampuan untuk bertahan. Di Garut, di Bandung, di Sukabumi, para pelaku usaha kita, baik perhotelan, usaha ekonomi kreatif, UMKM, pedagang, menaikkan bendera putih. Artinya apa? Itu semuanya pesan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk bertahan. Di Bali, sepanjang jalan kita bisa menyaksikan properti, terpasang banner, tanda, dijual, sell. Itu artinya terjadi satu situasi yang belum sepenuhnya pulih di bidang ekonomi. Karena itu kita harus melakukan dua hal secara paralel, Mbak Ayu. Pertama, memastikan pengendalian krisis kesehatan dengan mempercepat dan memperluas vaksinasi, kemudian melanjutkan testing dan tracing. Di saat yang sama, kita mendorong adanya transformasi ekonomi dari ekonomi konvensional menjadi ekonomi digital. Karena selama pandemi 16 bulan kita lalui ini, Mbak Ayu, semua sektor-sektor yang terhubung dengan digitalisasi itu mengalami peningkatan.
Sementara UMKM kita ada 61 juta pelaku UMKM di Indonesia yang kontribusinya cukup besar terhadap PDB nasional kita. Itu belum sepenuhnya go online. Inilah yang kita mau dorong supaya ada transformasi digital di bidang usaha kecil, usaha mikro, dan usaha menengah. Supaya mereka tidak kehilangan market, tidak kehilangan pendapatan selama pandemi. Baik. Apa saja yang perlu didorong supaya digitalize? Proses produksinya supaya semakin digitalize, proses pemasarannya juga semakin digitalize, dan proses transaksinya, Mbak Ayu. Transaksi pembayarannya juga harus digitalize. Inilah bagian-bagian yang kita dorong supaya UMKM kita tetap bisa survive di tengah pandemi, di tengah tantangan ekonomi yang begitu sulit bagi kita. Ya. Begitu, Mbak Ayu. Baik Pak, tapi tadi kalau misalkan Bapak mengatakan bahwa di tengah pertumbuhan ekonomi yang mengalami rebound seperti ini, tapi masih terjadi paradoks atau dualisme di lapangan seperti itu ya. Dengan berbagai macam hal yang telah disebutkan tadi, sebenarnya ada yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ini bisa dibilang masih semu dan juga rapuh, Pak. Kira-kira Bapak setuju nggak tuh Pak dengan pernyataan tersebut? Bayu, saya termasuk mengatakan ini sebetulnya adalah ilusi. Ya. Jadi dalam teori ekonomi ada namanya illusion ekonomi. Akhirnya turunannya itu ada financial illusion. Jadi dalam angka bagus kelihatannya, tetapi orang tidak punya uang di kantong, bahkan di tabungannya terus menipis, out cost, sementara in cost, inflow-nya tidak ada. Nah ini yang kita harus paralelkan, yang kita harus lihat. Kenapa? Karena pertumbuhan ini masih didorong oleh konsumsi, Mbak Ayu. Ya, karena adanya pelonggaran selama kuartal kedua. Tapi lihat nanti kuartal ketiga ini. Lihat kuartal ketiga pasti mengalami kontraksi penurunan. Kenapa? Karena ada pembatasan sosial. Kalau ada pembatasan sosial berarti terpengaruh pada demand side kita. Karena demand side kita terpengaruh, maka supply side terpengaruh, ujungnya produsen juga terpengaruh. Ketika industri-industri kita tidak full produksi mereka dilakukan, maka karyawan, buruh, pekerja kita itu dirumahkan. Ini kemudian mempengaruhi daya beli masyarakat. Baik. Karena itu saya ingin menyampaikan pesan bahwa ekonomi kita ini masih dalam angka-angka, belum sepenuhnya berada di sektor real dalam menggerakkan ekonomi. Karena kalau pertumbuhan 1% idealnya, pertumbuhan positif 1%, Mbak Ayu, idealnya itu membuka 500.000 lapangan pekerjaan baru. Coba Mbak Ayu tanya tetangganya, ada nggak yang kebetulan di kuartal kedua ini lamar dan diterima kerja? Yang ada, aduh, ini belum ada kesempatan lagi nih, masih nunggu, yang penting bisa bertahan dulu. Jadi belum kedengaran. Kalau 7% dalam 1 tahun ya, kalau ini kan usul kuartal kedua, 7% itu artinya ada 3,5 juta lapangan pekerjaan baru terbuka. Nah, kita berdoa mudah-mudahan kuartal ketiga, kalau toh kontraksinya turun, itu mudah-mudahan tidak terlalu dalam, tidak sampai minus. Begitu juga kuartal keempat. Tapi itu semua kuncinya ada di pengendalian krisis kesehatan, Mbak. Itu yang sangat penting. Betul. Demikian, Mbak. Ya, baik.